Malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan kemenangan kita ketika Tuhan Yesus berkarya di dunia ini, dan ketika Dia kembali ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita semuanya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita akan bersorak-sorak, kita akan memuji nama Tuhan. Kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Lebih keras lagi katakan, bangkit serukan nama Yesus. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Namanya siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Kita mau bangkit bersama-sama, kita mau gerakkan kekuatan-Mu ya Allah. Katakan sama-sama, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit. Allah bangkit.
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Katakan, Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. katakan yes, yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Lebih keras saya katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dan tentunya dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur oleh karena kesempatan di sore malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh dapat beribadah di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ibadah kemenangan. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan karena Dia begitu luar biasa sehingga kita boleh patut bersyukur oleh karena Allah yang dahsyat itu menjadi Allah kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang semestinya memang hari Kamis besok, tetapi hari Kamis besok adalah hari raya daripada teman-teman kita yang ada di luar sana. Kita patut menghormati mereka sehingga di saat ini kita mengajukan untuk di hari Rabu di dalam ibadah kenaikan. Mari kita akan bersama-sama menyembah mengagungkan Dia, dan mari kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersatu teduh sejenak kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena tahun ini kita boleh mengingat kembali akan karya Tuhan. 2001 tahun yang lalu ketika Kristus datang menginkarnasikan dirinya sama seperti kita karena Dia mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kami percaya janji-Mu bahwa di rumah Bapa banyak tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita mengawali beribadah kita malam hari ini dengan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan pujian ini lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi katakan kau yang layak terima semua pujian, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. dan sembah Dia dengan katakan mulia, Mulia, sembah Raja mulia. sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agungkan Dia, katakan mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Engkau dipuji ya Tuhan, Dipuji, ditinggikan
hanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Engkau mulia ya Tuhan. Engkau dipuji dan ditinggikan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, semua manusia boleh menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau ya Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, malam hari ini ketika kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah berkarya atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami memperingati bahwa ketika Engkau mati di atas kayu salib 40 hari ya Tuhan, Engkau berkarya kembali, banyak bersaksi, banyak bertemu dengan murid-murid-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan Yesus hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dari awal sampai selesai. Biarlah semuanya mengamuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengagungkan nama Tuhan melalui pujian tema kita malam hari ini. Bahwa sampai saat ini kita ada bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kita menghadap Tuhan, katakan ku pandang wajah-Mu Tuhan. Engkaulah kuatku, yang menopang kami Tuhan sampai saat ini. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajahmu, Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita memandang kepada Tuhan karena Dia adalah harapan dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Saya mau tepuh diri bersama-sama. Kita akan membacakan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang malam hari ini yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian untuk mempersiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Sama-sama, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kita mengimani lagu ini bersama-sama. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus akan memegang tangan kami, akan mengurapi kami semua, sehingga ketika kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, arti daripada kenaikan-Mu ke surga, mengarahkan arah pandang kehidupan kami untuk terus meyakini bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini sebagaimana adanya kami, Engkau mengurapi kami bersama-sama untuk mengerti dan melakukan kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan tentang kekuatan janji Allah. Jadi ketika kita bersama-sama kita melihat tentang kekuatan kuasa Allah pada minggu yang lalu, hari Minggu, lalu hari ini kita belajar bersama-sama tentang makna dari sebuah janji. Janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh karena ada berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para murid-Nya ketika pada saat Yesus akan menghadapi sebuah kematian, pada saat Yesus sedang menghadapi kegalauan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, sehingga Yesus Kristus memberikan sebuah nasihat atau janji yang diberikan kepada para murid-Nya dan tentunya bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita berbicara tentang sebuah janji, janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi ketika kita bersama-sama sudah berjanji, sesungguhnya kita sedang mengupayakan atas kemampuan kesanggupan kita bersama-sama bersedia untuk melakukan apa yang kita janjikan. Nah, seringkali di dalam segala kehidupan kita ada banyak kita tidak mampu untuk menepati sesuai dengan janji yang kita berikan kepada orang lain ataupun mungkin juga kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita bersama berbicara tentang janji, sesungguhnya kita juga memahami tentang kesanggupan akan menepati apa yang telah dikatakan atau yang telah disetujui. Ini berkenaan dengan perkataan yang kita ucapkan. Bukan saja kepada Tuhan, bukan saja kepada keluarga, tetapi juga kepada sesama umat manusia, termasuk kepada kita semua ketika kita berbicara dalam sebuah komunitas gereja Tuhan. Seringkali yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita janjikan, terkadang tidak mampu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik itu di pekerjaan kita, ataupun mungkin di rumah tangga kita masing-masing. Nah saudara, namun ketika kita bersama-sama membaca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini, kita bersama-sama bisa merenungkan sebuah janji yang tentunya bukan hanya sekedar janji. Janji yang diucapkan, yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan pastinya tentunya akan ditepati pada masa ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mati mas, Bang Sony, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kekuatan janji Allah bagi kita, umat pilihannya.
Ketika bicara tentang umat pilihannya adalah para muridnya, dan ketika bicara tentang umat pilihannya adalah bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya bagaimana kekuatan janji Allah itu bagi kita, bagi para muridnya. Hal ini bisa terjadi ketika kita memiliki sebuah keberanian untuk menghadapi situasi apapun. Itu yang dialami oleh para muridnya. Hal ini juga bisa terjadi ketika ada sebuah ketersediaan untuk memiliki tempat keabadian. Apakah kita siap? Apakah kita mau untuk menikmati tempat keabadian yang diberikan oleh Tuhan? Lalu yang ketiga, adanya sebuah kebahagiaan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan setiap langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita renungkan bersama-sama. Inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan para muridnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ada sebuah kegalauan di dalam kehidupan para muridnya. Ada sebuah ketakutan di dalam kehidupan para muridnya ketika Tuhan Yesus Kristus akan meninggalkan mereka. Ada sebuah kekecewaan, ada sebuah keputusasaan, ada sebuah kefrustasian yang terjadi di dalam kehidupan para muridnya sehingga merasakan sebuah keresahan dalam hidupnya untuk menghadapi apa yang akan terjadi pada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi ke tempat Bapakku yang ada di surga. Mungkin ini yang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam segala aspek kehidupan kita yang tentunya diwarnai dengan berbagai situasi-situasi yang tidak kita inginkan terjadi. Situasi-situasi yang sangat sulit yang mungkin sedang melanda kehidupan kita. Bisa terjadi. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tadi sempat bercerita sharing dengan Mbak Ovi. Ada seorang hamba Tuhan yang seringkali menyampaikan firman Tuhan. Ternyata COVID-19 tetap melanda dan tidak pandang bulu terhadap siapapun. Hamba Tuhan ini sudah divaksin 2 kali. Masih muda ya Mbak Ovi ya. Seringkali memberikan menjadi mentor, menjadi penyemangat. Tetapi harus kembali kepada Tuhan. Situasi yang sedang kita hadapi, situasi yang sangat sulit. Kita tidak tahu pasti. Sebuah kegelisahan, keresahan dalam hidup. Bukan saja di dalam tatanan ekonomi, bukan saja kita melihat tatanan politik yang ada di dalam kehidupan bangsa kita. Tetapi di dalam lingkup masyarakat ataupun keluarga kita, kita sedang menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang membawa kepada sebuah kegelisahan. Hal yang sama yang dialami oleh para muridnya. Hal yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, umat-umat pilihannya, ditetapkan oleh Tuhan untuk diminta supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus Kristus. Sebuah kesempatan yang diberikan kepada para muridnya untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jikalau kegelisahan itu masih tetap mewarnai dan melanda di dalam kehidupan para muridnya, maka para muridnya harus memandang kepada kehidupan di mana dia harus mempercayakan hidupnya kepada Allah. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Hal yang sama yang tentunya menjadi sebuah keyakinan bagi kita bersama-sama. Apakah kita berani untuk menghadapi situasi apapun? Walaupun kita sadar, kita tahu para muridnya ketika Yesus Kristus menghadapi sebuah kematian, lalu bangkit, lalu bertemu dengan para murid-muridnya pada waktu itu. Ada sebuah kegelisahan ketika masih belum bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan ketika bertemu pada akhirnya Yesus Kristus mengatakan, aku harus kembali ke rumah Bapakku. Pasti dan tentu ada sebuah kegelisahan. Banyak teman-teman gelisah, resah ya.
oleh karena tidak bisa pulang kampung. Ada yang mau pulang kampung? Pasti ya, tentunya teman-teman semuanya ingin izin, kalau bisa izin. Sampai menerobos ABCDEFG. Saya melihat di televisi sampai menerobos jembatan, apa tuh tadi? Jembatan kereta. Harus menerobos untuk bisa pulang kembali ke rumahnya. Sebuah kerinduan, saudara sekalian. Situasi apapun. Tetapi hal ini bukan berarti kita ditetapkan untuk tidak mengerjakan sesuatu, tetapi sesungguhnya bagaimana kita bersama-sama perlu memberikan kepada sebuah perenungan hidup. Bagaimana kita bisa menghadapi situasi dan keadaan apapun adalah ketika kita bersama-sama menyerahkan diri kita kepada Allah, ketika kita bersama-sama mempercayakan hidup kita kepada Allah, apapun kegelisahan yang sedang kita hadapi. Yakinlah, Dia tidak akan pernah ingkar janji. Kalau manusia seringkali ingkar janji, yang kadang-kadang harus kalah dengan burung merpati yang tidak pernah ingkar janji ya. Tetapi kita lebih meyakini lagi, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Dengan keberanian kita untuk menghadapi situasi apapun bersama dengan Tuhan, kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Beranilah menghadapi situasi apapun. Yang kedua, saudara sekalian, kita merenungkan bersama-sama apa yang sedang dihadapi oleh para muridnya di dalam kegelisahan. Lalu Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Rasa-rasanya ini menjadi bagian yang sangat-sangat indah. Ketika kita sedang ada di dalam dunia yang dikatakan sebagai seorang musafir, sebagai seorang pendatang, di mana tanah kita adalah tanah yang sementara, kita akan kembali ke tempat yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita bersama-sama berbicara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang menyediakan tempat itu, saudara sekalian? Tuhan kita, Tuhan yang menyediakan tempat. Sekarang ini di dunia ini kita sedang mencari tempat, betul ya? Kita bekerja, lalu kita menikah, kita punya anak dalam sebuah keluarga, rindu untuk mendapatkan rumah sendiri. Sekian tahun, sekian bulan kita rindu untuk menabung bisa memperoleh rumah. Tetapi apakah rumah itu rumah yang sangat awet? Tentunya tidak. Ada kurun waktu. Kita melihat, ya mungkin ini jatinya begitu hebat dan luar biasa, tapi pasti akan ada waktu. Waktu untuk dirombak. Ada ngengat, ada karat, ada bocor, ada macam-macam dan sebagainya. Ada keretakan dan sebagainya. Itu yang terjadi di dunia ini. Tetapi Tuhan menyediakan tempat yang sangat indah, yang sangat baik. Tidak perlu digusur oleh pemerintah. Tidak ada banjir yang menerjang, tidak perlu takut saudara sekalian. Tidak ada yang namanya rumah kontrakan. Tidak perlu kita mencari, tetapi Tuhan menyediakan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bagaimana Tuhan sudah menyediakan tempat yang dipersiapkan untuk saudara dan saya. Kalau tempat yang disiapkan oleh Allah sudah jadi untuk kita, kita akan kembali ke sana. Masalahnya tempat kita belum jadi. Tempat saya belum jadi ada di sana. Kalau sudah jadi saya akan kembali ke sana. Tetapi ini memberikan sebuah penggambaran bahwa rumah Bapa banyak dan tidak tergerus oleh waktu. Sampai selama-lamanya rumah itu rumah yang akan berdiri dan abadi. Dan ini ada sebuah tempat abadi, tempat kediaman Allah yang disediakan untuk tempat kita umat percaya. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat indah? Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi, aku akan menyediakan tempat untuk kamu. Sebuah tempat yang sangat istimewa.
Sebuah kebanggaan bagi para muridnya ketika Yesus akan pergi lalu menyediakan tempat bagi dia. Di mana Yesus berada akan berada. Sebuah kebanggaan dan sukacita bagi kita bersama-sama sesungguhnya. Ketika Tuhan menyediakan tempat keabadian bagi kita. Ning dunyo mung mampir ngumbi gitu ya bahasa Jawa. Hanya cuma mampir. Setelah itu kita harus kembali kepada Sang Khalik. Kapan waktunya kita tidak tahu. Tapi di rumah Bapakku disediakan sebuah tempat bagi saudara. Bukankah ini adalah kekuatan janji Tuhan bagi orang percaya? Kita semua sebagai orang-orang yang percaya harus bersyukur karena kita memiliki ketersediaan tempat yang abadi dalam rumah Bapakku. Saya akan menyanyikan lagu ini bersama dengan istri saya satu-satunya dan yang sah ya, tidak ada yang tidak sah. Akan next. Slide. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Ia pergi ke negeri terang, surga yang makam, untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Ia pergi ke negeri terang, surga yang makam, untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, bila percaya kau diterimanya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu, terdengar suara Yesus yang merdu. Ia pergi ke negeri terang, surga yang bakal, untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia.
Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Bila percaya kau diterimanya. Puji nama Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Bila kau percaya, kau diterimanya. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia. Menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan adanya sebuah ketersediaan tempat di rumah tinggal Bapa di surga yang tidak tergerus oleh waktu. Bersyukur kalau kita percaya kepada Dia. Karena saatnya kita kembali ke sana. Tempat itu tempat yang abadi, yang luar biasa dibandingkan tempat semanis ataupun seindah apapun di dunia ini. Yang ketiga, saudara sekalian, kita merenungkan bersama-sama di dalam ayat yang ketiga. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, Tuhan sudah menyediakan tempat. Jangan gelisah hatimu, jangan resah, percaya kepada Dia. Lalu Tuhan menyediakan tempat. Siapa yang menyediakan tempat adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali ke surga. Tetapi bukan hanya menyediakan tempat, saudara sekalian. Kita tidak perlu repot-repot. Tuhan Yesus Kristus kembali berjanji, kekuatan janji Allah. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Sebuah sukacita yang sangat besar bagi orang-orang yang percaya. Sekali lagi, mungkin kita tidak punya rumah di dunia ini. Mungkin rumah abadi kita di dunia ini hanya 2 kali 1. Tetapi tempat yang indah yang disediakan Tuhan bukan hanya sebuah tempat, tetapi Tuhan sendiri mengatakan, aku akan datang kembali membawa kamu di tempatku. Di mana aku berada, kamu pun berada. Sebuah kekuatan janji Allah yang hebat, yang luar biasa, yang memberikan perlindungan bagi kita. Kekuatan janji Allah bisa terjadi dan akhirnya kita bisa menikmati sebuah kebahagiaan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Sebuah sukacita besar, saudara. Sebuah kebahagiaan yang indah. Ketika kita bisa bersama dengan Tuhan. Hari ini kita tidak tahu secara muka dengan muka, wajah Yesus seperti apa. Sebuah penggambaran yang kita tidak pernah tahu. Tetapi pada saatnya, pada waktunya kita bisa bertemu melihat wajah Tuhan kita. Bukan hanya melihatnya, tetapi bersama-sama secara terus-menerus. Di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Ketika Tuhan menyediakan tempat di sorga, maka kita akan ada di sorga. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kembali saudara sekalian, kegelisahan tetap mewarnai ketika kita masih ada di dunia ini. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kita sedang ada di dalam kemah. Kemah yang kita ada di dunia ini, dan kemah itu akan runtuh. Bangunan itu akan hancur. Tetapi Tuhan akan datang kembali membawa kamu, membawa kita semua, orang-orang yang percaya, berada bersama dengan Tuhan. Bukankah ini adalah sebuah kebahagiaan yang patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama? Jangan tolak kasih Tuhan yang setia kepada kita. Apapun tantangan kehidupan kita. Banyak persoalan yang membuat kita gelisah. Besok makan apa? Kita tidak ngerti. Jangan sampai besok makan siapa, kan seperti itu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tetapi yang kita tahu, Tuhan menjanjikan sebuah kebahagiaan bagi kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menjemput kita.
Apakah kita nanti akan sampai pada titik Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita bisa menyaksikan, kita bersama-sama menyongsong, diangkat ke awan-awan. Kita tidak tahu waktunya. Atau mungkin kita harus kembali terlebih dahulu. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang tersebut akan tetap ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Makna sebuah kenaikan Dia ke surga memberikan kepada kita satu harapan yang pasti. Apapun yang mewarnai kehidupan kita di dunia ini, apapun itu, pekerjaan kita, keluarga kita, tantangan-tantangan apapun yang ada di dunia ini, bahkan COVID-19 sekalipun, tidak akan pernah dapat menggantikan kekuatan janji Allah yang disediakan bagi saudara dan saya. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya kepada Yesus. Sehingga pada waktunya di mana Yesus berada, kita berada dan kita beroleh sebuah kebahagiaan karena kekuatan janji Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita boleh meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita boleh menyerahkan diri kita untuk terus mampu hidup di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Ku percaya janji-Mu yang ajaib, yang terukir di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Aku percaya, aku percaya. Sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Terima kasih Tuhan. Kami boleh berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ketika kami masih tetap memiliki iman di bumi ini. Di dalam kegelisahan yang sedang terjadi. Ataupun di dalam hal-hal apapun yang terjadi atas kehidupan kami. Seizin Engkau. Kami boleh tetap merasakan kekuatan janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ketika kami juga masih bisa meyakini bahwa Engkau Allah kami Yesus Kristus yang ada di surga sedang mempersiapkan tempat yang sedang dibuat untuk kami. Menjadikan kekuatan bagi kami untuk terus tetap dapat senantiasa beriman kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami ada di dunia ini hanya sementara. Kami boleh tidak punya rumah di tempat tinggal kami di dunia ini. Tetapi jangan biarkan kami tidak memiliki tempat yang Kau sediakan. Menjadi tempat kami di surga nanti. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui pengalaman dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus meyakinkan kepada para murid-Nya dan juga kepada kami. Supaya kami tetap percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Sehingga kebahagiaan abadi sedang Engkau siapkan buat kami. Sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan karena Engkau akan menjemput kami Tuhan. Betapa bangganya kami dijemput oleh Sang Raja di atas segala raja. Kapan waktunya? Kami tidak tahu. Tetapi yang kami tahu di mana Engkau berada, di situ kami berada. Berikan kekuatan bagi kami menghadapi warna-warni kegelisahan yang ada di dunia ini. Kami tetap percaya Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Menyediakan tempat bagi kami. Dan memperolehkan sebuah kebahagiaan bagi kami. Karena Engkau Allah
yang hidup, di mana Engkau tetap memberikan kesempatan dalam hidup kami di dunia ini. Sampai pada titik akhir, kami boleh tetap percaya di mana Engkau berada, di situ pun kami berada. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan hidup kami kembalikan kepada Engkau. Kami pasrah kepada Engkau. Berikan kekuatan kepada kami. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu kegelisahan ekonomi, pendidikan, keluarga, pekerjaan. Apapun itu Tuhan. Ketika tangan kami mengangkat kepadamu, tanganmu akan turun tangan untuk mengangkat kami, memberikan kekuatan kepada kami menghadapi kegelisahan hidup. Terima kasih atas kami yang boleh hadir saat ini. Berikan terus kekuatan untuk terus tetap beriman kepada Engkau. Bahkan yang belum hadir melalui YouTube ataupun Instagram, Engkau juga memberkati ketika kami menikmati ibadah kami, ibadah kemenangan. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa. Aktivitas-aktivitas kami sepanjang malam ini, bahkan esok pagi, kami boleh dapat merasakan kekuatan janji-Mu yang adalah ya dan amin terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih atas Pak Tony dan Ibu Yani yang sudah menyediakan berkat buat kami. Ada tumbang yang ada di depan kami. Kiranya Engkau yang terus menjamah menguduskannya. Di hari kemenangan-Mu kami boleh dapat merasakan sukacita bersama-sama atas keluarga Pak Tony dan Ibu Yani. Sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita untuk menyantap kebersamaan sebagai umat-umat yang percaya. Jamah kuduskan, berikan kekuatan kesehatan bagi kami. Bahkan ketika kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan, Tuhan juga akan berkenan menerima seberapapun yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga kami terus Engkau berkati. Kami boleh diberkati dan boleh menjadi berkat. Sehingga pada akhirnya kami boleh dapat menutup ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan memohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terindah. Sehingga siapapun yang kami temui hari ini, bahkan minggu-minggu ini, mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan mereka merasakan kasih itu melalui kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita boleh bersama-sama bersyukur atas kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam
hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidup kami ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku menjadi penyertaan yang terbaik buat Buat kami. kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan memberkati kita sekalian.